Tidak ada larangan untuk memanfaatkan, menikmati kekayaan yang kita miliki. Yang dilarang itu adalah al-israf. Ya, Tuhan memerintahkan kulu washrabu. Silakan makan sesuka-suka kamu. Washrabu, silakan minum sesuka-suka kamu. Tetapi yang ketiga, wala tusrifu, jangan berlebih-lebihan. Itu yang tidak boleh adalah berlebih-lebihan. Orang-orang mubadir itu adalah disebut teman-temannya syariat, bahwa menikmati sesuatu juga ada pertimbangan-pertimbangan sosiologis yang sekiranya tidak menyakiti hati orang. Terima kasih. Keberhasilan yang kita harapkan, jangan berharap 100%. Selama di dunia ini tidak ada keberhasilan yang kita capai 100%. Pertanyaan pertama saya nyambung dengan penjelasan Pak Kiai yang sebelumnya. Pertanyaannya adalah proses menikmati hidup itu boleh nggak dengan cara menggunakan hasil usaha dengan berlebihan, meskipun menggunakannya dengan cara di jalan yang baik gitu. Misalnya ya dia mungkin memenuhi kebutuhan dia secara berlebihan, atau memenuhi kebutuhan dia yang selama ini tidak pernah terpenuhi, tapi setelah dia memiliki penghasilan dia berusaha untuk menikmati hidupnya. Pertanyaan yang kedua, bagaimana cara meyakinkan diri sendiri bahwa tidak ada usaha yang mengkhianati hasil, sementara setelah sekian banyak usaha yang dia lakukan, tapi hasil itu tak kunjung juga dia terima. Apakah usahanya yang salah atau goalnya yang salah? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Afkar, silakan dirumuskan pertanyaannya. Yang pertama, apakah boleh kita menikmati hasil usaha kita dengan cara berlebihan? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa ada sebuah statement, usaha tidak akan mengkhianati hasil, begitu. Usaha tidak akan mengkhianati hasil, gitu. Jadi sebesar usaha yang kita usahakan, maka hasilnya pun akan seperti apa yang kita usahakan, begitu. Itu yang kedua. Ulangi lagi ya, yang kedua. Menikmati hidup kedua, dengan hasil usaha kita dengan berlebihan, begitu. Ya. Itu yang pertama. Ya, yang kedua. Yang kedua, disimpulkan bahwa usaha itu tidak akan mengkhianati hasil. Oh ya. Ya, begitu. Iya. Baik. Tidak ada larangan untuk memanfaatkan, menikmati kekayaan yang kita miliki. Yang dilarang itu adalah al-israf. Ya, Tuhan memerintahkan kulu washrabu. Silakan makan sesuka-suka kamu. Washrabu, silakan minum sesuka-suka kamu. Tetapi yang ketiga, wala tusrifu, jangan berlebih-lebihan. Ini karena kalau berlebih-lebihan itu kepada menghamburkan, berfoya-foya, itu terlarang, dan hati nurani kita juga tidak nyaman ya melihat orang menghambur-hamburkan kekayaan. Tetapi memanfaatkan kenikmatan secara optimal, ya silakan, memang itu. Kalau memang Anda punya uang cukup untuk beli minyak wangi buat istri, Merek Channel, ya paling harganya 4.500.000 lah. Ya, ya, iya, jangan minyak deodoran ya. Ya ada uangnya ya silakan dinikmati. Anda nikmati keharuman minyak wangi Channel itu sendiri. Uang ada untuk beli mobil BMW seri 7, silakan nikmati Anda. Ya kan? Ada lagi, ada Mercedes S 600 ya. Ya silakan Anda nikmati, kalau uang ada, kenapa, untuk kapan? Ya. Secara berimbang. Tetapi juga tetangga Anda yang miskin Anda perhatikan dong, anak-anak yatim yang terlantar. Sisakan uang bagian dari Anda itu Anda bagikan kepada anak-anak yatim untuk bisa sekolah. Orang-orang jompo yang rumahnya roboh kita bantu. Anda silakan menikmatinya, why not? Tapi jangan berhamburan. Main cewek sekali eksekusi 120 juta di hotel. Nah itu berhamburan namanya. Iya dong. Iya. Jadi artinya kulu washrabu wala tusrifu, silakan Anda manfaatkan nikmat ini, tapi jangan
berlebih-lebihan. Karena apa saja yang berlebih-lebihan itu selalu tidak baik. Yang penting bukan berlebihan tapi optimal lah, kalau benar melebihi gitu. Nah, tidak ada batasan apa namanya, karena kemubaziran itu artinya kita menghamburkan harta kita yang tidak ada manfaatnya. Saya ingin sedikit mendetail ya, berhamburan dari hal yang paling kecil. Masa menggoreng tempe 2 potong saja, minyak gorengnya setengah botol, betul nggak? Itu kan menghamburkan minyak goreng. Atau kita masak air di kompor, ditinggal pergi sampai kompor itu menyala 1 jam lamanya sampai mendidih airnya. Itu kan kita buang-buang gas, itu kan dapat beli. Mubazir itu kita perhatikan. Kita juga habis buang hajat kamar mandi, ya tolong matikan lampunya, jangan dibiarkan menyala. Itu kan kilometernya muter kan mesti bayar semuanya itu. Ya, lampu depan rumah yang gak usah yang 100 watt dong, yang 5 watt juga cukup, hanya untuk membantu orang lewat supaya jangan kesandung. Kamar tidur kita juga jangan pakai lampu yang terang benderang, ya lampu yang redup saja lah, yang 2,5 watt, ya kan gitu. Toh kita tidur kok. Iya, dan juga kita lebih mesra dalam keadaan redup-redup itu kan daripada terang benderang. Ya, semacam itu dari penghematan dari hal yang sekecil-kecilnya. Ya, baju juga jangan sampai sekali pakai cuci, ya kan bisa 2 kali. Ya, artinya kita ganti baju kan sore, ya kan gitu. Jangan pagi ganti, siang ganti, sore ganti, malam ganti. Ngapain? Kan sabun kan juga beli. Ya, semacam itu. Jadi dari penghematan semacam itu sama dengan separuh penghasilan kita. Kalau kita hitung semuanya, ternyata dihitung 1 persatu itu hampir 1,5 juta yang kita hamburkan itu termacam itu. Tetapi untuk ketika itu memang kita nikmati betul-betul, makanan itu kita makan, baju itu kita pakai, kendaraan kita manfaatkan untuk bersilaturahmi dengan teman-teman, untuk pergi ke kantor, ya why not? Mengapa tidak boleh? Itu yang tidak boleh adalah berlebih-lebihan dan tetapi semacam itu pun apa namanya, standarnya apa? Hati nurani kita sendirilah. Jangan sampai kita mubazir. Nah, ancamannya apa? Secara agama, innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Orang-orang mubazir itu adalah disebut teman-temannya setan. Ya, seperti apa? Artinya tercela kan, artinya mubazir itu menghambur-hamburkan kekayaan semacam itu. Jadi artinya bahwa silakan Anda nikmatinya, tapi juga didukung dengan kedermawanan sehingga layak Anda menikmatinya. Kalau Anda kaya, mobilnya S500 atau BMW L7 atau mobilnya itu Lamborghini, ya, Ferrari, rumahnya megah seharga 50 miliar, makanannya dari hotel ke hotel, tapi Anda tidak punya kepedulian sosial Anda kepada sekitar, itu juga perlu catatan penting. Ketika Anda bermewah-mewah dengan diri Anda, sekitar Anda juga harus menikmatinya. Kalau tidak, akan menjadi dendam sosial. Percaya atau tidak? Nah, ketika kita ingin bikin rumah yang mewah, silahkan bikin, boleh dinikmatinya. Tetapi tolong jangan dibangun rumah mewah 50 miliar di tengah-tengah rumah-rumah kumuh masyarakat. Akan menyakitkan hati orang. Cara sosiologisnya, Anda silakan kondangan hajatan kepada teman yang sedang punya pesta perkawinan, tetapi yang undang itu orang miskin. Ya tolong, perhiasan Anda jangan berlebih-lebihan, gelang keroncongnya jangan sampai sikut. Ya kan gitu, nggak usah pakai berlian yang 15 karat. Nanti banyak orang miskin yang menangis melihat Anda memakai perhiasan yang berlebihan itu. Ya, tapi ketika Anda diundang oleh seorang presiden, seorang menteri, ya silakan pakailah perhiasan yang layak, yang patut sesuai dengan status tuan rumahnya. Jadi artinya
bahwa menikmati sesuatu juga ada pertimbangan-pertimbangan sosiologis yang sekiranya tidak menyakiti hati orang. Terima kasih, gitu aja. Satu diksi lagi tentang usaha yang tidak mengkhianati hasil usaha. Ya begini saja, kita berpikir positive thinking saja, bahwa apapun yang kita lakukan dalam berlogika, bahwa apapun konklusi yang akan kita ambil nanti, itu adalah kita akan melihat premis-premis yang kita bangun. Kemudian setiap premis itu sendiri kita uji kebenarannya dengan beberapa kaidah-kaidah ilmu logika yang diajarkan oleh Aristoteles. Ya, ada kelemahan-kelemahan setiap premis itu. Kalau ini semuanya sudah benar, maka dapat kita pastikan konklusinya pasti benar. Kita juga berusaha kalau langkah-langkahnya sesuai dengan keilmuan, prosedurnya, dari mulai surat perizinannya, surat gangguan, izin siupnya, segala macam, NPWP-nya semuanya kita penuhi. Ya kan begitu, manajemen pabriknya seperti ini, semuanya jelas. Maka kita akan yakin bahwa akan menghasilkan hasil seperti ini. Dan ini bukan tebak-tebakan, tapi ini adalah prediksi-prediksi berdasarkan standar ilmu pengetahuan, ilmu manajemen, ilmu keuangan, ilmu ekonomi, perbankan dan sebagainya. Itu kita akan mengatakan hasilnya akan seperti ini. Akan tetapi dari sisi akidah umat beragama, kita tidak bisa menentukan hasil secara pasti, karena di tengah perjalanan ada force major, ya ada force major, ada gangguan alam, ada bencana alam, ada kebakaran, ada penipuan, ada ini juga semuanya banyak. Jadi artinya semakin kita mempersiapkan diri melakukan langkah-langkah antisipasi, kita mengandai, berhipotesa, kalau terjadi demikian kita harus mengatasinya demikian. Kalau terjadi demikian, mengatasi demikian. Artinya kita mengantisipasi dengan prediksi kita yang kita bangun untuk mengurangi kemungkinan akan gagalnya tujuan kita. Tetapi tidak ada satu kepastian. Makanya dalam agama Islam, wa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Apabila sudah rampung, sudah tekad bulat, sudah melangkah, ya di penghujungnya kau serahkan semuanya kepada Tuhan yang menentukan. Karena bagaimanapun juga kita tidak tahu. Anda, Pak Afkar, apa Anda yakin besok masih hidup? Apakah Anda yakin apa yang terjadi atas diri Anda? La tadri nafsum mada taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Tidak ada seorang pun yang tahu apa yang akan dilakukan besok, dan tidak ada yang tahu di mana engkau akan mati. Semuanya Allah menentukan. Kalau kita mati, hasilnya apa? Ya, selesai. Semacam itu. Jadi artinya, nah, kenapa sih perlu tawakal? Di sini artinya kita sudah berusaha, hasil kita serahkan kepada Tuhan. Dengan tawakal ini bukan berarti kita menjadi nihilisme, menjadi fatalisme, tidak. Justru tawakal itu menghindari kita dari frustrasi, keputusasaan ketika menghadapi kegagalan. Aku yang merencanakan, tapi Tuhan yang menentukan. Sehingga dengan kembali kepada rasa syukur itu, dengan tawakal itu, kalaupun kita berhasil, kita bersyukur, kita mendapat anugerah Allah. Kalau kita berhasil, kita bersabar pada kesempatan lain. Dan jangan pernah mengatakan gagal. Katakanlah keberhasilan yang tertunda. Mungkin tahun depan saya akan berhasil. Yang penting jangan ada putus asa dalam melakukan apapun juga. Kita berharap sepenuhnya bahwa Allah punya kemampuan untuk mengatakan kun fayakun. Tetapi itu pun persyaratannya yaitu langkah-langkah awal, premis-premis yang kita susun ini sesuai dengan prosedur logika. Ya, langkah-langkah bisnis semuanya juga sesuai dengan prosedur ilmu bisnis, sehingga nanti apa yang hasil kita capai. Tetapi nanti harus kita ketahui, Pak Afkar, bahwa keberhasilan yang kita harapkan jangan berharap 100%. Selama di dunia ini
tidak ada keberhasilan yang kita capai 100%. Yang 100% hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Makasih.